Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengar pada pesta Santo Matius Rasul ini kelihatannya sedemikian mudah, tetapi inilah sabda yang sangat berat. Marilah kita mencoba merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, tinggal dalam kasih Allah. Manusia hanya memiliki 2 pilihan, tinggal atau di luar kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih Tuhan, manusia akan hidup. Jauh daripadanya, manusia akan mati. Hal tersebut terbukti di dalam sejarah peradaban manusia. Saat dosa menguasai jiwa, manusia lumpuh dan tidak punya daya untuk mendekati Allah. Hasil akhirnya adalah manusia mati dalam gelap. Untuk membebaskan situasi ini, Allah tidak hanya membuka hati, tetapi juga rela menjadi tebusan. Dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Yesus sebagai manusia bisa mengalahkan dosa dan Dia hidup. Maka sebenarnya dengan cara yang sama, yaitu hidup dengan memakai cara Yesus ini, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, kita semua akan selamat. Dan disitulah yang dikatakan tinggal dalam kasih Allah. Yang kedua, perintah saling mengasihi. Relasi cinta selalu bersifat timbal balik atau sebab akibat. Karena kita tinggal dalam kasih Allah, maka secara otomatis kita menjadi kasih. Sebaliknya, karena mengasihi, maka kita bisa tinggal dalam kasih Allah. Oleh karena itu, perintah saling mengasihi sebenarnya bersifat mutlak, tidak dapat ditolak atau tidak dapat dikurangi sedikit pun. Ya begitulah yang mesti dilakukan. Namun karena kita ini lemah akibat luka dosa, maka Roh Kudus, roh cinta Bapa dan Putra dianugerahkan. Disinilah pentingnya Roh Kudus untuk berperan dalam kehidupan kita, menjadi baterai kehidupan, sehingga lewat kuasanya yang tinggal dalam diri kita, kita dimampukan untuk mengasihi, supaya kita bisa tinggal dalam kasih Allah. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kasih karunia yang permanen. Ketika tinggal dalam kasih Allah, kita akan hidup. Agar bisa tinggal dalam kasih Allah, Roh Kudus yang memberi daya supaya kita bisa mencintai. Persoalan yang sederhana adalah bagaimana kita bisa memelihara anugerah yang indah ini. Kata kuncinya menurut sabda Tuhan hari ini adalah taat. Hanya dengan taat melaksanakan kehendak Allah, kita akan terus memiliki cinta yang tidak pernah padam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa itu kehendak Allah? Di dalam kitab suci disebutkan kehendak Allah yaitu mengenal Allah, cinta Allah Bapa, dan percaya kepada Yesus Putranya. Kalau demikian berarti bahwa kita dikatakan percaya apabila kita siap untuk berani hidup seperti yang Yesus hidupi. Dengan demikian pula berarti orang itu akan kelihatan percaya atau tidak kalau ia hidupnya seperti Yesus atau tidak.
Ketika percaya kepada Yesus, berarti hidupnya berusaha seperti Yesus. Dan untuk bisa hidup seperti Yesus, sebenarnya kasih karunia Roh Kudus dianugerahkan. Maka sebenarnya yang terpenting bagi kita adalah berani terbuka pada kehendak Allah itu dan membiarkan diri dianugerahi Roh Kudus. Dengan demikian maka manusia akan bisa tinggal dalam kasih Allah. Kita menjadi orang-orang yang membiarkan diri dibentuk oleh Allah sendiri. Dan ketaatan inilah yang paling penting untuk kita kenangkan supaya kita benar-benar memiliki cinta yang bersifat permanen. Moga-moga sabda Tuhan hari ini menjadikan kita bersemangat untuk hidup seperti yang Yesus hidupi, sehingga kita kemudian tidak hanya sekadar mencintai atau mengasihi, tetapi karena tinggal dalam kasih Allah, kita menjadi cinta itu sendiri. Dan secara otomatis kalau demikian, maka mengasihi menjadi dimungkinkan. Mari kita heningkan diri sejenak.